Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia atau siapa saja di antara teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan video ini, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Nah, ini tidak tahu, tergantung jenengan nanti menyaksikan video ini di waktu pagi harikah, malam harikah, siangkah atau sorekah. Pada episode kali ini kita akan membahas soal PPL. PPL itu satu mata kuliah wajib yang saya kira di program studi bidang pendidikan ada. Jadi khususnya di program studi pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia, lebih khusus lagi di program studi kami, program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia, mata kuliah PPL ini adalah mata kuliah ujung tombak. Dia mata kuliah sebagai penentu apakah mahasiswa betul-betul menguasai kompetensi menjadi seorang pendidik atau tidak. Begitu. Nah, teman-teman semuanya, kita hari ini akan membahas soal PPL. Jadi mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hakikat dari PPL dan kenapa harus ada mata kuliah PPL. Oleh karena itu, oleh karena itu kita akan berdiskusi begitu ya. Jadi saya menyampaikan, barangkali nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar di YouTube Prodi PAI. Kita bisa berdialog begitu, apa sesungguhnya hakikat dan mengapa PPL itu harus dilakukan. Oke, kita akan mengawali dengan dua kata tanya begitu nggih. Yang pertama adalah kata tanya what, apa itu PPL, dan yang kedua nanti kita akan dibantu dengan kata tanya why, mengapa PPL itu harus ada. Jadi kalau di dalam kurikulum Prodi PAI, PPL itu adalah satu mata kuliah yang memberikan ruang bagi para mahasiswa untuk praktek secara langsung atau real teaching di sekolah atau madrasah. Baik itu tingkat dasar, menengah, dan atas begitu ya. Jadi bisa jadi di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, atau di SMP atau madrasah sanawiyah, dan juga di SMA atau madrasah aliyah. Jadi real teaching, praktek di sekolah atau madrasah. Nah, ini sebagai kelanjutan dari mata kuliah micro teaching dan mata kuliah pendukung lainnya. Begitu. Kalau micro teaching itu kan kita ngajar, mahasiswa ngajar sebagai praktikan, tetapi peserta didiknya itu adalah para mahasiswa sendiri, teman sebayanya. Tetapi kalau PPL, karena benar-benar mengajar, praktek mengajar, begitu real teaching, maka yang menjadi peserta didik adalah peserta didik beneran yang ada di sekolah ataupun madrasah. Lantas pertanyaannya, apakah hanya praktek mengajar yang dilakukan di sekolah atau madrasah? Nah, kebetulan di prodi kami, Prodi PAI UII, itu tidak hanya sekedar memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan proses praktek mengajar saja, tetapi setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh mahasiswa ketika di sekolah atau madrasah. Jadi yang pertama adalah mereka praktek mengelola pembelajaran, begitu ya. Dan yang kedua, praktik mengelola aktivitas non pembelajaran. Nah, gitu. Jadi aktivitas non pembelajaran itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama, praktik mengelola pembelajaran. Jadi karena salah satu desain profil lulusan dari Prodi PAI adalah menjadi seorang pendidik, mau tidak mau mahasiswa harus merasakan atmosfer mengajar secara langsung bidang ilmu pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Maka dia
ada di level ini. Jadi mulai dari merencanakan proses pembelajaran, kemudian mengelola proses pembelajaran di kelas, begitu ya. Kemudian termasuk mengkonstruksi materi, lalu kemudian sampai di tahap akhir melakukan asesmen pembelajaran, itu semuanya ada di dalam praktik mengelola pembelajaran. Jadi mata pelajarannya yang biasa dilakukan untuk praktek adalah ada Al-Quran Hadis, kemudian Akidah Akhlak, kemudian SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih, dan juga kalau teman-teman mahasiswa punya skill di dalam penguasaan bahasa Arab, kadang-kadang diminta juga untuk praktek mengajar bahasa Arab. Karena itulah mata pelajaran di dalam rumpun bidang ilmu pendidikan agama Islam. Tetapi di saat yang sama, begitu, kami dari Prodi memberikan ruang juga kepada mahasiswa untuk praktik mengelola aktivitas non pembelajaran. Iya, kalau kata orang Jogja itu ngiras-ngirus. Jadi selagi mahasiswa praktikan ada di sekolah dan di madrasah, maka dia juga harus merasakan atmosfer bagaimana mengelola aktivitas non pembelajaran. Jadi kalau yang ini biasanya teman-teman terlibat di dalam pengelolaan administrasi persekolahan, begitu ya, atau terlibat di dalam pengelolaan perpustakaan, begitu, pengelolaan digital literasi, pengelolaan media sosial, lembaga sekolah atau madrasah, kemudian pengelolaan di bimbingan konseling, begitu, atau aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, kokurikuler, atau yang lainnya, begitu. Jadi intinya aktivitas yang kedua ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk tidak hanya stay di kelas. Ya, kalau pembelajaran daring tidak hanya stay di depan laptop, di depan Zoom, yang itu mereka hanya menghadapi peserta didik, atau membuat Google Classroom, semisal ada pembelajaran asinkron yang itu akan disampaikan kepada peserta didik. Tidak hanya itu, tetapi juga praktik mengelola aktivitas non pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh banyak pengalaman. Jadi kira-kira itu jawaban atas pertanyaan what, begitu ya. Jadi apa yang dilakukan ketika PPL itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah why. Nah, ini juga penting. Jadi kadang-kadang kita harus punya kesadaran kenapa sih kita harus PPL. Apakah tidak cukup micro teaching yang sudah dilakukan di kampus, begitu. Nah, apakah tidak cukup kita menerima mata kuliah misal strategi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, pengembangan platform digital, kemudian desain instruksional pembelajaran. Apakah tidak cukup dengan itu? Kenapa kita harus ada PPL, begitu? Nah, kira-kira jawabannya adalah kalau pertanyaan mengapa, pasti jawabannya karena, begitu ya. Karena kita butuh media untuk, untuknya ini ada banyak, begitu ya. Media untuk yang pertama adalah untuk aksi. Oke. Yang pertama adalah untuk aksi. Karena saya yakin teman-teman mahasiswa di semester 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 begitu sudah kenyang dengan teori. Sudah saatnya mahasiswa membutuhkan ruang yang lebih banyak untuk menerapkan, mengimplementasikan teori-teori tentang pembelajaran di ruang yang lebih terbuka dan nyata. Begitu. Maka kita membutuhkan yang namanya ruang atau media untuk aksi. Strategi pembelajaran sudah dapat, sumber dan media pembelajaran sudah dapat, asesmen pembelajaran sudah dapat, kemudian cara untuk membuat RPP, silabus sudah dapat, kemudian penguatan konten-konten PAI dari Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Akidah Akhlak, bahasa Arab, Ulumul Quran, Ulumul Hadis sudah dapat semuanya. Nah, saatnya teman-teman diberikan ruang untuk aksi.
Nah, gitu. Jadi ini juga untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebagai praktikan sejauh mana teori-teori yang sudah didapatkan itu kemudian diterapkan di dunia nyata. Oke. Yang pertama adalah itu tadi, media aksi. Yang kedua adalah sebagai atau untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Kita tahu seorang pendidik itu setidak-tidaknya ada 4 kompetensi yang harus dikuasai. Pertama, soal kompetensi personal atau kepribadian. Jadi bagaimana pendidik itu atau calon pendidik itu harus punya kompetensi kepribadian sebagai seorang guru. Dengan PPL, teman-teman akan mengetahui sejauh mana sih guru itu harus bersikap, harus berperilaku, harus menjaga etika dan lain sebagainya. Nah, itu kompetensi kepribadian atau personal seorang guru. Itu bisa dilatih ketika teman-teman atau mahasiswa PPL. Lalu yang kedua, kompetensi personal, ada yang namanya kompetensi pedagogik. Kompetensi yang kaitannya dengan keterampilan mengajar, mengelola proses pembelajaran. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa kompetensi pedagogik itu hanya bisa diukur dan dilatih kalau kita ketemu secara langsung peserta didiknya, dan itu hanya bisa dilakukan di dalam aktivitas PPL. Kalau hanya di dalam ruang kelas itu ya cuma berlatih dengan sesama teman kita, itu biasanya by design gitu ya, janjian nanti aku ngajar kamu harus gini-gini ya, biasanya begitu. Tetapi kalau di ruang nyata dengan peserta didik kita, kompetensi pedagogik kita akan semakin terasah. Oke, yang ketiga, kompetensi profesional, itu kaitannya dengan penguasaan materi. Jadi kita juga akan mengukur sejauh mana materi-materi di dalam bidang PAI itu kita kuasai. Dengan cara adalah kita terus menyampaikan itu kepada peserta didik, gitu. Jadi di samping sebagai cara mengukur diri kita sejauh mana penguasaan materi PAI itu kita kuasai, juga sebagai treatment untuk diri kita sendiri. Karena di dalam teori semakin banyak kita menyampaikan materi, maka materi itu akan semakin kuat berada di dalam diri kita. Nah, itu kompetensi profesional. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Bagaimana kita juga dilatih untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Baik guru dengan peserta didiknya, guru dengan sesama gurunya, termasuk guru dengan lingkungan sekolahnya, dengan sumber belajar, dengan media belajar. Nah, interaksi-interaksi semacam itu dibutuhkan bagi calon pendidik ataupun pendidik begitu, untuk meningkatkan kompetensi sosialnya. Oleh karena itu, kita butuh media untuk pengembangan kompetensi, maka kita ikut PPL atau ada aktivitas PPL. Dan yang terakhir adalah untuk penggalian inspirasi. Oke, penggalian inspirasi. Jadi dengan kita terjun di sekolah dan di madrasah, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang tidak kita temukan di bangku-bangku kelas ketika kuliah, tidak kita temukan di ruang Zoom, di ruang Google Meet, di ruang Google Classroom begitu. Jadi penggalian inspirasi, akan ada banyak hal-hal baru, hal-hal yang lebih konkret yang kita temukan di sekolah, sehingga itu menambah bekal kepada kita untuk mengembangkan ide, untuk meningkatkan keterampilan kita menjadi seorang pendidik. Tadi saya bilang yang terakhir, maka ada yang terakhir sekali, alasan kenapa harus ada PPL. Yang terakhir adalah untuk media atau media kontribusi. Kontribusi.
Jadi kita butuh tuh ruang untuk menyalurkan ide, menyalurkan keterampilan kita agar hidup kita itu terasa lebih bermanfaat. Ya kalau kita hanya diam, kuliah di kampus, nerima teori, kemudian pulang ke kos, ya kita tidak ada ruang untuk menyalurkan bakat kita, menyalurkan ide dan gagasan kita, keterampilan kita, tidak ada media untuk melatihnya, begitu ya. Hidup kita terasa hampa karena harusnya seorang pendidik itu hal yang paling utama yang harus ditekankan adalah bagaimana ilmu yang kita miliki itu sampai kepada orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita diasah untuk memiliki kesadaran bermanfaat untuk orang lain, kesadaran untuk selalu berbagi, sehingga dengan PPL dia juga menjadi salah satu media kontribusi, begitu ya. Nah, itulah teman-teman sekalian, saya kira hal-hal penting terkait dengan PPL. Yang pertama adalah hakikatnya, dan yang kedua adalah alasan kenapa kita harus mengikuti PPL dan kenapa di Prodi PAI juga menyelenggarakan aktivitas PPL sebagai mata kuliah wajib bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.